Shalom teman-teman, selamat pagi, hari yang luar biasa, kita ada di tempat ini. Hari ini kita merayakan hari Minggu, hari kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan yang luar biasa lagi, hari ini adalah spesial, kita merayakan graduation buat teman-teman kita yang naik dari kelas 6 menuju kelas 7. Hari ini kita semangat ya, memuji Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun atas semua kita, karena hati kita penuh dengan ucapan syukur. Yuk kita berdoa sebelumnya. Bapa, di dalam nama Yesus yang kami kenal, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan turun ke curah atas kemenangan. Hari ini kami mau memuji Tuhan. Hari ini kami mau membesarkan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan itu menyenangkan hati Tuhan. Berkati ibadah hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biar firman-Mu itu menyentuh hati kami. Dan firman itu berbuah dalam hidup kami. Berkati teman-teman kami. Berkati kami semua. Berkati kakak-kakak yang melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat ya. Tuhan, hari yang luar biasa, sangat luar biasa karena ini spesial day buat kalian semua, terlebih buat graduation yang sudah sampaikan Kak Christine. Maka dari itu, yuk siapkan hati pikiran kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus pada hari ini. Jangan pernah mau di depan Zoom tapi nggak dapetin apa-apa. Ya, jadi apapun nanti yang suaranya ini, suaranya itu, atau begini, fokus aja memuji Tuhan. Siapkan hati kalian, sama-sama kita memuji Tuhan. Yuk, kita sama-sama semangat yuk, puji nama Tuhan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk semangat yuk. Katakan dengan hati kalian bahwa Tuhan Yesus baik, dan memang sangat Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Ya, jangan pernah ragukan itu, karena Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita semua. Jadi lakukan bagian kita, pujilah Dia dengan hati kalian. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, katakan lagi, sungguh amat baik, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus baik ya adik-adik, dalam setiap hidup kita Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Dalam hidup kita jangan pernah lupa bahwa setiap detik Tuhan Yesus menemani kita, memberikan yang terbaik buat kita saat ini, apapun yang itu, ucapkan Tuhan Yesus baik. Yuk kita menyiapkan hati kita memuji Tuhan dan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Dia memberikan yang terbaik buat kita, yaitu anaknya yang tunggal. Bapa sayang sama kita. Kalian bisa menutup mata, kalian bisa resapi kalimat-kalimat yang ada. Nggak ada kasih sebesar Bapa kita di surga. Bapa, kasih setiamu nyata sungguh perlindunganmu, tak satu masa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu pada kami Tuhan. Engkau berikan anak-Mu yang tunggal untuk kami Tuhan Yesus. Dan itu hadiah yang terbesar untuk kita. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan
matamu, kau berikan yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk mewartakan firman-Mu. Jadilah apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan bantu kami Tuhan Yesus untuk menyiapkan hati pikiran kami Tuhan. Sehingga kami mau dengar-dengaran dengan firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan firman-Mu, mengucapkan amin. Ini firman Tuhan yang menurut kakak prinsip kekristenan ya. Judulnya hari ini firman Tuhannya, hari ini judulnya Allah mengasihi orang yang bertobat. Loh Kak, kalau nggak bertobat apakah nggak dikasihi Kak? Ya dikasih sama-sama ya. Tapi anak-anak Tuhan bertobat, nanti kalian akan tahu hatinya Tuhan seperti gimana sih. Kalau kita dulu yang nakal, kita dulu yang kadang-kala nggak setia, terus tiba-tiba hari ini kita memutuskan untuk bertobat ya, hati Tuhan bagaimana ya. Oke, kita akan lanjut di kisahnya Yunus. Minggu lalu kan sudah dibahas Yunus pasal 1 dan 2, bagi yang ditunas ya. Terus sudah sedikit sama Kak Martin dikasih cerita sedikit tentang Yunus pasal 3 dan pasal 4. Ya, hari ini kakak mau kasih resumenya saja deh. Supaya kalian nggak terlalu panjang baca Yunus pasal 3 dan pasal 4 ya. Oke, itu. Yunus pasal 3 itu dikisahkan begini, teman-teman. Jadi Yunus itu yang di pasal 1 dan pasal 2, Yunus itu kan nggak taat awalnya. Kemudian terjadilah badai, angin badai di laut karena Yunus pada waktu itu kan mau lari. Ya, dia disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi dia nggak mau. Dia lari, tapi Tuhan nggak berhenti sampai di sana. Tuhan kejar Yunus, dikejar sama Tuhan dengan kasih angin badai. Akhirnya Yunus ngaku bahwa dia ini bersalah, dilempar ke laut, dimakan sama ikan besar. Ya, itu di Yunus pasal pertama dan kedua. Setelah dimakan ikan, Yunus ternyata di dalam perut ikan itu dia mengalami yang namanya perubahan. Dia mengalami pemulihan dan dia bisa berdoa di dalam perut ikan. Dan Yunus bilang sama Tuhan, ya wes Tuhan, aku mau ke Niniwe. Oke, sekarang kita lanjut ke Yunus pasal yang ketiga. Setelah Yunus keluar dari
perut ikan, kita sekarang melihat Yunus pasal yang ketiga ya. Jadi resumenya, ringkasan ceritanya seperti ini ya teman-teman. Yunus akhirnya berangkat ke Niniwe. Dan yang dilakukan Yunus di Niniwe seperti pesan Tuhan. Dia berseru supaya orang-orang Niniwe itu bertobat, teman-teman. Ya. Kemudian berita pertobatan ini direspon, didengar oleh penduduk Niniwe. Tapi yang luar biasa begini, teman-teman. Waktu kakak baca nyiapin firman ini, ternyata bukan penduduknya yang ikut bertobat, tetapi ada rajanya juga yang ikut bertobat. Ternyata rajanya juga takut, teman-teman, karena di Yunus pasal ketiga itu Tuhan berpesan kepada Yunus untuk menyampaikan, kalau kamu nggak bertobat, kota ini akan kutunggang balikkan. Ternyata teman-teman, ditunggang balikkan itu membuat Niniwe takut. Kenapa Niniwe takut? Karena kemarin cari di peta dan cari asal-usul kota Niniwe, ternyata Niniwe itu dengan Sodom dan Gomora itu satu wilayah. Sama dari keturunannya anaknya Nuh yang namanya Ham. Makanya waktu Yunus bilang, kalau kamu tidak dengar, kamu tidak nurut, kota ini tak tunggang balikkan. Nah, kisah Sodom dan Gomora itu pasti mereka juga pernah dengar ya. Makanya penduduk Niniwe beserta raja kotanya takut. Mereka bertobat. Nah, pertobatannya ini sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Bukan manusianya saja yang bertobat, tetapi hewan-hewannya disuruh nggak makan semua. Ada kambing, domba, sapi, semua disuruh puasa. Disuruh tidak makan, disuruh berpuasa. Luar biasa. Nah, ini yang membuat hati Tuhan itu, kalau di Alkitab bahasa Indonesianya tulisannya artinya benarnya yang cocok dipakai Tuhan itu terharu, teman-teman. Itu merasa tersentuh ketika melihat pertobatan ini. Zaman itu tidak menyembah Allahnya Yunus. Niniwe itu diceritakan Kak Martin minggu lalu. Dewa yang bentuknya ikan. Terus orang Niniwe itu juga ada beberapa yang menyembah Dewa Marduk. Karena Niniwe dulu itu kotanya berdekatan dengan Babilonia. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan diberikan pesan, kalau kamu tidak bertobat, tak tunggang balikkan kota ini. Ya, oke. Sekarang kita ke Yunus pasal yang keempat. Di Yunus pasal keempat, dikisahkan akhirnya pergi dari Niniwe karena Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Nah, tapi Yunus perginya ini ternyata hatinya masih kesel, adik-adik. Ya, sama maklumi ya. Suaranya nggak mau pergi, terus dikasih peringatan sama Tuhan, akhirnya dia pergi, tapi peringatannya juga nggak enak, dimasukkan perut ikan. Kalian kan tahu ya, perutnya ikan pasti isinya bukan barang-barang yang pasti bukan barang-barang yang bagus nilainya. Pasti kan di dalam perut ikan itu kan kalian pasti tahu lah ya, isinya pasti jorok, kotor gitu ya. Jadi Yunus kesel, teman-teman. Yunus itu bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku tuh tahu loh Tuhan, kamu Allah yang pengasih dan penyayang. Sudahlah, nggak mungkin kamu menghukum Niniwe. Kan aku ini sudah, aku tidak boleh pergi. Itu katanya Yunus ya. Jadi itu asal, teman-teman. Yunus nggak berhenti, hatinya kesal. Ternyata dia nunggu. Di dekat Niniwe itu dia bangun sebuah pondok, ditunggu. Karena Tuhan kan kasih deadline. 40 hari Niniwe itu dikasih deadline. Kan masih ada sisa waktu. Yunus nunggu. Coba sih Tuhan, tak tunggu. Kira-kira kamu hukum nggak sih Niniwe? Siapa tahu Niniwe bertobatnya itu cuma 10 hari, cuma 15 hari. Terus nakal lagi orang-orang Niniwe. Nah, waktu nakal, Yunus kepingin lihat Tuhan menghukum Niniwe. Ini jahat loh ya teman-teman. Sekalipun seorang yang namanya Nabi seperti Yunus,
adanya di dalam dia nggak kepingin lihat dan itu mengasihi orang lain. Karena Niniwe itu musuhnya orang Israel. Niniwe itu orang jahat, teman-teman. Yunus pasti tahu bahwa orang Niniwe atau yang lebih dikenal di Alkitab bangsa Asyur itu seringkali mengganggu orang Israel. Jadi Niniwe itu merasa, Yunus merasa, aku berharap Niniwe ini dihukum. Kalau bisa dimusnahkan supaya Niniwe ini tidak mengganggu lagi bangsaku. Bukankah kita kadang-kadang jadi anak Tuhan juga seperti itu ya teman-teman? Kalau lihat orang teman di sekolah yang jahat, dihukum sama gurunya, wah kadang-kadang kita ketawa-ketawa gitu, merasa senang. Merasa dalam hati gini, kapok kon, makanita, ojo jahat-jahat, kapok kon, ya itu manusia teman-teman. Tapi yang luar biasa ternyata Tuhan itu mengasihi semua orang. Niniwe itu bangsa yang tidak mengenal Allah Israel, ya itu pun dikasihi sama Tuhan, ya. Oke, kita mau sekarang belajar dari apa kata Tuhan Yesus tentang Yunus, ya. Kalau yang Tuhan Yesus katakan pasti ini benar teman-teman, ya, karena Tuhan Yesus sedang mengajar pada waktu itu orang Israel tentang kisahnya Yunus. Yuk dibuka Alkitabnya, Matius 12 ayat 39 sampai ke 41 teman-teman. Matius pasal 12 ayat 39 sampai ke 41. Apa pesan Tuhan Yesus tentang kisahnya Niniwe dan Yunus yang berada di Niniwe, ya. Kakak baca, kalian boleh simak, ya. Matius pasal 12 ayat 39 sampai 41. Kakak akan baca secara cepat, ya. Tetapi jawab Tuhan Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia ini menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, ini yang paling penting di ayat ke-41. Kalian boleh sign, kalian boleh stabilo, karena perkataan ini untuk kita juga, ya. Pada waktu penghakiman, ingat ya, ada penghakiman bagi orang-orang yang jahat, yang tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi hari ini kita nggak boleh merasa, oh Tuhan itu baik, nggak mungkin aku dihakimi. Enggak. Ini Tuhan Yesus yang ngomong sendiri. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe, ya Tuhan Yesus bilang sendiri, orang-orang Niniwe di zaman itu yang bertobat, itu akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat. Nah, Yunus ini pada waktu itu salah, gitu ya. Dia nggak tahu kalau orang Niniwe itu sungguhan bertobat, teman-teman, ya. Setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Oke, kita mau belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan, ya. Yuk kita ke ayat yang ke-39. Di sana ada kata tanda. Kalian garis bawahi kata tanda. Ini penting, teman-teman. Tanda itu di dalam bahasa aslinya itu semeion. Semeion itu sering dipakai di Alkitab Perjanjian Baru itu mujizat di dalam Perjanjian Baru sering dipakai. Bahasa aslinya itu semeion. Seringkali anak-anak Tuhan itu lihat kalau yang sakit disembuhkan, terus yang menderita diberikan Tuhan penghiburan, itu mujizat. Ada mujizat itu, teman-teman. Ternyata mujizat yang lebih besar dari hal-hal fisik itu adalah pertobatan. Kata ulang ya, mujizat terbesar di mata Tuhan itu adalah pertobatan. Hari ini kita nggak boleh senang dulu kalau sakit kita sembuh. Terus kalau kita lihat papa mama yang hari ini pekerjaannya diberkati, kita senang boleh nggak? Boleh. Tapi senangnya itu adalah kesenangan manusia. Kesenangan Tuhan itu adalah pertobatan. Makanya ketika Tuhan melihat orang-orang Niniwe bertobat, Tuhan terharu, teman-teman. Tuhan itu hatinya tersentuh. Orang yang jahat
ternyata akhirnya mereka mengambil langkah pertobatan yang sangat ekstrim. Sampai binatangnya disuruh nggak makan. Ya. Jadi sekali lagi kakak mau bilang mujizat terbesar di mata Tuhan adalah pertobatan. Ya. Sekarang kita mau belajar. Apa sih pertobatan itu? Nah, di ayat yang ke-41 tadi, Matius 12, yang ke ayat 41 tadi ada dikatakan begini, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan menerima penghakiman. Nah, pertobatan ini teman-teman, supaya kalian nggak bingung, kita pakai bahasa aslinya saja ya. Arti pertobatan itu adalah change mind atau change inner man. Jadi yang perlu dirubah sama kalian yang sudah dewasa. Kalian kan bukan anak-anak semua kan? Habis ini kan kalian sudah pindah ke kelas teens. Semakin dewasa, ternyata pertobatan ini adalah perubahan cara berpikir. Itu namanya pertobatan. Dulu yang sukanya main terus, nggak pernah mau baca firman. Hari ini teman-teman, yuk kita bertobat. Lewat apa? Dirubah pikirannya. Bahwa bermain itu tidak membawa kepada kekekalan. Kita rubah, kita cari sebuah aktivitas yang membawa kepada kekekalan, teman-teman. Yaitu apa? Baca firman. Terus misalkan begini, kalau kita chattingan sama teman-teman misalkan di grup sampai berjam-jam, itu tidak membawa faedah. Sekarang kita berubah, kita rubah pikiran kita. Dengan apa? Misalkan baca buku. Kita belajar. Nah, itu namanya pertobatan. Pertobatan itu adalah merubah cara berpikir kalian yang dulu cuman mikirnya mainan terus, nggak pernah berpikir untuk merubah hidup kalian supaya kalian ini punya yang namanya tujuan hidup. Nah, makanya hari ini tidak kebetulan kalau kalian di saat kalian naik kelas, ternyata firmannya tentang pertobatan. Pertobatan itu mengubah cara berpikir dari kata meta dan noia. Metanoia. Itu kalian bisa temukan di Roma pasal 12. Yaitu pembaharuan akal budi. Itu perubahan cara berpikir. Kemudian, atau bisa diartikan mengubah manusia roh kalian. Kalian kalau semakin dewasa cari sesuatu itu aktivitas yang bernilai kekal. Bukan berarti kakak nggak bolehin kalian suka K-pop, suka BTS, terus suka apa lagi? Kakak nggak ngerti K-pop yang baru, kakak taunya kan BTS, kemudian kalau dulu anaknya kakak suka Blackpink, kakak dulu waktu anaknya kakak suka Blackpink, kakak bilang sama anaknya kakak, bukan nggak boleh, jadi Selin itu suka yang begitu bukan nggak boleh. Coba dipikir, apakah dengan suka Blackpink itu membawa yang namanya hal positif dalam dirinya Selin? Ternyata hari ini dia nggak suka Blackpink. Ya, cuman CD-nya ditaruh di mobil. Kakak pernah cerita, ada temennya dia ke Korea, dibeliin CD originalnya Blackpink. Itu sekarang cuman ditaruh aja di mobil. Padahal itu ori loh, CD Blackpink-nya. Kakak dulu pernah goda anaknya kakak, boleh nggak Selin? Ini CD-nya tak kasihin orang aja deh. Daripada eman kan di mobil kena panas, CD-nya nanti rusak kan. Terus tak kasihin orang aja. Waktu itu dia belum rela, nggak tahu kalau nanti ya. Dia belum rela. Blackpink-nya dua, dia satu tak beliin original, yang satu dia titip temennya karena temennya ke Korea. Coba kalian pikir, apakah itu bernilai kekal? Kalau nggak bernilai kekal, mulai dikurangi porsinya, ya. Jangan terlalu banyak karena kalian bertambah dewasa, ya. Oke. Terus yang selanjutnya, kalau di dalam bahasa Ibrani bertobat itu dipakai kata suf. Suf itu berbalik. Apa berbalik itu? Contohnya begini. Kakak itu baru menginjakkan kaki di Jakarta itu tahun 2005. Deso ya kakak ini ya. Karena dulu papanya kakak bukan orang kaya teman-teman. Kakak kalau liburan nggak pernah kemana-mana. Keluarganya kakak kalau liburan itu cuma jaga rumah. Karena kakak dari kecil, papanya kakak bukan orang kaya, kita nggak bisa pergi kemana-mana. Pergi itu pun diajak sama saudaranya, papanya kakak misalkan ke Batu, ke Malang, deket-deket aja. Tapi kalau ke kota yang jauh-jauh, kakak nggak pernah pergi. Umur 26 tahun baru kakak menginjak Jakarta, teman-teman. 26. Siapa di sini yang sudah pernah ke Jakarta? Angkat tangan. Tak rasa hampir semua ya sudah pernah ya. Oh, ya kan. Masih usia belasan sudah ke Jakarta. Kakak usia belasan belum pernah loh ke Jakarta. Kakak usia 26 baru ke Jakarta. Di Weso banget. Itu pun ke Jakarta itu cuma sebentar, sorenya pulang Surabaya.
Nah, ke Jakarta sendiri itu tahun 2013. Iya 2013 kakak ke Jakarta naik mobil. Waktu ke Jakarta naik mobil, kakak nggak membayangkan Jakarta itu kan gede kan adik-adik. Gede banget kan, 4 kalinya kota Surabaya. Nah, kakak itu masuk tol. Bayangan kakak, tol Jakarta itu kayak tolnya di Surabaya ini kan gampang ya. Kalau salah jalan gitu kan muternya gampang. Misalkan contoh, kakak kalau mau ke Sidoarjo misalkan ya, kakak mau mampir dulu misalkan mampir di mana di Darmo, kakak bisa turun tol satelit kan. Nah, waktu kakak kadang-kadang lamun gini ya, kok kebablas. Tolnya di promo masuk tol lagi muter ke masuk tol untuk masuk tol satelit kan nggak jauh. Nah, waktu kakak ke Jakarta, di tahun itu GPS belum secanggih sekarang, teman-teman. Kakak modalnya Google Map, tapi Google Map-nya waktu itu masih belum sepandai sekarang. Istrinya kakak tak pegangi HP, nggak bisa lihat Google Map juga. Waduh, kakak sampai ke Jakarta malam. Waduh, teman-teman, kakak waktu itu nyasar. Karena apartemennya ada di Cengkareng, kakak jalan di sana kan banyak petunjuknya kan, ada tol lingkar luar, lingkar dalam. Kalau kalian ke Jakarta kalian pasti tahu. Kakak bingung, lingkar luar, lingkar dalam itu apa yo? Akhirnya wis kakak milih, ya wis lah lingkar dalam. Wih, nyasar teman-teman. Wow, muternya posisi sudah malam. Karena kakak kalau ke Jakarta nunggu istrinya kakak pulang dulu dari kerja, kakak naik pesawat malam. Sampai di apartemen itu bisa jam 2 malam, teman-teman, gara-gara nyasar. Terus kakak coba kedua kalinya gini. Karena kakak sok-sokan, alah Jakarta itu ternyata dari apartemen kalau mau ke kota lewat sini loh. Nah, kakak itu ngajak murid sekolah minggunya kakak, kasihan dia. Dia nggak pernah ke Jakarta, ikut kakak ke Jakarta, tak ajak jalan-jalan. Malam kakak keluar jam 8. Kakak ngomong gini, namanya Anthony. Ton, ayo kita jalan-jalan ke kota, Ton. Loh, kok tahu jalan tak, kok? Wis tak gampang-gampang. Nanti kalau nyasar, kita tanya saja sama orang. Posisi kakak keluar jam 9 malam. Wah, dengan PD kakak naik mobil. Ngobrol-ngobrol, naik mobil, kakak ngambil jalan. Loh, tiba-tiba jalannya jadi sempit semua. Kok masuk kampung? Mateng, kon. Tak buka Google Map. Kamu tahu nyasar kemana, teman-teman? Kakak harus kakak balik. Nah, dari cerita ini, teman-teman, kalau kalian ya merasa kalian sudah jauh dari Tuhan ya, dulu kalian kalau malam suka baca firman. Sekarang karena sudah tambah dewasa, kalian jadi malas baca Alkitab. Dulu kalau malam punya saat teduh, punya jam doa, sama papa mama berdoa gitu ya. Sekarang tambah malas. Yuk kita balik, yuk cepet-cepet kita balik. Kalau enggak, kalian tambah jauh, teman-teman. Kalian tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, nanti lama-lama Tuhan sudah tidak menarik bagi diri kalian. Yuk kita balik, cepetan balik. Kalau sudah sadar, baca Alkitab ini sudah tidak punya yang namanya gairah, yuk kita balik. Sama gini teman-teman. Kalau kalian makan, sudah mulai ogah-ogahan, berarti tubuh kalian ini ada sesuatu, bisa jadi kalian sakit. Caranya apa? Dikasih obat. Nah, kalau kalian hari ini merasa baca Alkitab, ibadah sudah males, tandanya rohani kalian sudah mulai sakit. Yuk balik, cepetan putar balik teman-teman. Mulailah handphone kalian ini, kalian sudah mulai kurangin pakai handphone. Kakak sering kali ngomong sama kakak, ayo Selin, baca Alkitab, kurangi pakai handphone. Apalagi dia sudah kelas 7. Aduh teman-teman, kelas 7 ini temannya banyak sekali, ngajak chattingan itu bisa lama sekali. Kakak sampai sering bilang sama dia, saat teduh, saat teduh, saat teduh. Jadi teman-teman, yuk cepetan balik ya. Selanjutnya. Nah ini teman-teman, Tuhan Yesus memulai pelayanannya itu dengan mengatakan ini, Matius 4 ayat 17. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dia memulai pelayanannya dengan kata bertobat. Dan dia menutup pelayanannya di Lukas 24 ayat 47 dengan berita pertobatan. Berarti pertobatan ini adalah prinsip kekristenan yang sangat penting, teman-teman. Kalian hari ini boleh jadi orang Kristen, rajin ke gereja, rajin pelayan. Tetapi ke gereja dan pelayanan, kalau kalian hari ini tidak bertobat, kalian semakin jauh dari Tuhan. Yang dulu nggak pernah misuh, sekarang misuan. Yang dulu misalkan sama papa mama kalau ngomong sopan, sekarang nggak sopan. Yuk bertobat. Kakak mengajak kalian bertobat ya. Oke, kesimpulan terakhir ya teman-teman. Bagi Tuhan,
bukan kebiasaan ibadah kita yang menyenangkan Dia, tetapi bila hidup anaknya tanpa pertobatan, itu yang membuat Tuhan sedih. Ya, membuat Tuhan sedih itu adalah ketika kalian tidak pernah balik, kalian tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan aktivitas yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang kedua, Tuhan itu sangat mengasihi siapapun mau balik dari dulu jalan-jalannya yang jahat. Kenapa pakai kata jahat? Jahat ini di dalam bahasa Yunani itu poneros. Tuhan Yesus itu ngomong gini sama siapa? Sama murid-murid ketika mengajarkan doa Bapa kami. Tuhan Yesus menutup doa Bapa kami dengan apa? Doa Bapa kami siapa yang ingat? Dengan yang di kalimat terakhir siapa masih ingat doa Bapa kami? Ya, hilang. Masih ingat? Ampun dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jadi hari ini teman-teman, poneros ya. Ayat yang terakhir sebelum kita selesaikan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 ini sebagai ayat emas buat kalian ya teman-teman. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Kakak baca ya. Jawab Yesus kepada mereka, bertobatlah, metanoialah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kalian semua yang mau dibaptis, kalian jangan terburu-buru dibaptis dulu deh. Nanti ikuti pelajaran tentang baptisan ya. Kalau kalian nggak bertobat, percuma dibaptis. Kakak akan tutup dengan kesaksian sedikit 1 menit. Minggu lalu ada temannya kakak itu WA kakak bilang begini, Ko, aku ini mau baptis lagi, kira-kira ya apa Ko? Tak jawab. Kakak jawab, buat apa baptis berkali-kali? Kalau kamu tidak ada komitmen untuk membenahi hidupmu, percuma dibaptis. Nah kalian juga yang sudah mau melangkah ke baptisan, yuk teman-teman bertobat dulu ya. Lakukan dulu apa yang Tuhan mau. Saat teduhnya dibenahi, belajarnya lebih rajin ya. Oke, yuk kita berdoa untuk firman ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Setelah kami dengar firman-Mu, kami mau balik Tuhan. Kami mau kembali Tuhan. Kami mengubah pola berpikir kami. Kami mau menjadi dewasa Tuhan. Bukan usia kami yang bertambah dewasa. Bukan kami naik kelas Tuhan. Tapi kami mau dewasa di dalam kehidupan rohani kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini. Sekarang kami mau melakukan acara siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami hari ini yang mendengar firman-Mu dan melakukannya. Itulah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Yesus, berkati kota kami ini Tuhan, Surabaya, agar coronanya cepat menghilang Tuhan dan semuanya cepat pulih. Tuhan berkati negara kami Indonesia agar coronanya cepat pulih dan tenaga medis yang menanganinya bisa cepat menyelesaikan corona ini. Tuhan berkati pemimpin bangsa Indonesia agar bisa menangani semua yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Tuhan Yesus, tolong berkati guru-guru sekolah minggu dan sekolah dan gereja-gereja agar terhindar dari corona. Tuhan tolong berkati Kak Leni, kakak-kakak yang ada di sini. Tuhan tolong berkati teman-teman kami juga yang terkena corona. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati teman-teman yang kami tidak bisa hadir. Tuhan beri kemauan untuk ikut sekolah minggu depan. Tuhan juga kami berdoa untuk teman-teman yang terkena COVID atau lagi sakit. Tuhan berikan kekuatan untuk proses penyembuhannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami bersekutu, bertemu dengan kakak-kakak dan adik-adik yang luar biasa Tuhan, setia Tuhan datang untuk ibadah.
Tuhan Yesus berkati ke anak-anak ini Tuhan, berkati sekolahnya, berkati Tuhan, apapun yang mereka kerjakan berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati Tuhan keluarganya Tuhan, yang saat ini mungkin sedang bergumul Tuhan di dalam keadaan yang tidak menentu, tapi biarlah Tuhan tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong keluarga mereka Tuhan, sehingga mereka tetap Tuhan berharap penuh kepada Engkau saja Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami masih boleh sharing, berbagi satu dengan yang lain Tuhan lewat ibadah Zoom Tunas ini Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak ini Tuhan tetap setia, sehingga Tuhan kami bisa tetap terhubung Tuhan untuk saling mengisi dengan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, adik-adik mari kita angkat tangan adik-adik semua. Terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Kristus datang kembali untuk kita semua. Haleluya. Amin.